Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara sekalian, dan kita akan membaca firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, bersyukur untuk setiap kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa memohon anugerah Tuhan, kami berdoa memohon hikmat dari Tuhan bagi kami, dalam nama Yesus. Amin. Kita baca Bilangan 17 ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Demikian firman Tuhan, dan tema kita, tanda pilihan Tuhan. Bilangan pasal 17 menceritakan bagaimana Allah meneguhkan kepemimpinan Harun melalui tanda mujizat, tongkat yang bertunas, berbunga, dan berbuah. Ini terjadi setelah pemberontakan Korah dan pertentangan umat terhadap Musa dan Harun. Tuhan ingin menunjukkan bahwa ia sendirilah yang memilih Harun sebagai imam di tengah-tengah bangsa Israel. Melalui peristiwa ini, kita belajar tentang bagaimana Tuhan menetapkan pemimpin rohani dan bagaimana kita sebagai umatnya harus merespons pilihan Tuhan. Kita belajar yang pertama, Tuhan yang menentukan pemimpin. Bilangan 17 ayat 1-5. Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Ayat 2-3. Prinsipnya bahwa Tuhanlah yang memilih dan menetapkan pemimpin, bukan manusia. Pemimpin sejati bukan ditentukan oleh kepopuleran, ketenaran, tetapi oleh panggilan dan kehendak Tuhan. Kita harus belajar menghormati dan menaati pemimpin yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, bukti pemilihan Tuhan. Kita bisa baca secara khusus ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Tuhan membuktikan pilihannya melalui tanda yang nyata. Tongkat yang mati bisa bertunas, berbunga, dan berbuah. Karena apa? Karena kuasa Tuhan. Tanda kehidupan ini melambangkan bahwa kepemimpinan yang berasal dari Tuhan akan menghasilkan buah bagi umatnya. Dan yang ketiga, terakhir, tanggapan umat, hormat dan takut akan Tuhan. Inilah sesungguhnya yang Tuhan mau. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Bilangan 17 ayat 12. Umat Israel akhirnya sadar akan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Kita diajak untuk menghormati pemimpin yang Tuhan tetapkan dan tidak memberontak. Tuhan ingin umatnya hidup dalam ketertiban dan ketaatan kepadanya. Saudara-saudara, kita juga baru saja menyaksikan pelantikan para pemerintah dari tingkat provinsi sampai kepada bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Saya juga meyakini bahwa kalau mereka akhirnya terpilih menjadi pemimpin, itu juga karena Tuhanlah yang memberikan mereka kesempatan. Maka mari kita juga mendukung, mendoakan, menghormati para pemimpin kita. Dan kita yakin bahwa kalau Tuhan yang berkenan, mereka bisa dipakai Tuhan untuk membangun negeri ini, untuk memajukan setiap wilayah dimanapun mereka memimpin. Saudara-saudara, kembali kepada firman Tuhan, Bilangan 17 mengajarkan bahwa Tuhan sendirilah yang memilih dan meneguhkan pemimpin. Tugas kita sebagai umat adalah menghormati pemimpin yang Tuhan tetapkan dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Biarlah kita menjadi orang yang selalu menghasilkan buah dalam
kehidupan rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Renungan hari ini mengajarkan kami bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Tuhanlah yang berdaulat memilih para pemimpin. Dan bagian kami adalah bagaimana kami dapat memiliki satu ketaatan, penghormatan kepada para pemimpin, baik pemimpin rohani maupun pemimpin di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami dalam menjalankan semua tugas-tugas kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.